Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Ngabuburit JPM TV. Kisah Islami dan nasihat Ramadan untuk Anda hadir bersama saya, Farah Adalin. Di sebelah barat Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terdapat sebuah makam tokoh penyebar agama Islam tersohor yang biasa dikenal dengan nama Wali Kidangan. Ia merupakan tokoh keturunan dari Kerajaan Pajang yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Bojonegoro. Makam Wali Kidangan berada di Dusun Kidangan, Desa Sukorejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Wali Kidangan merupakan ulama besar dan tersohor keturunan dari Kerajaan Pajang sekaligus tokoh penyebar agama Islam di wilayah Kecamatan Malo. Makam Wali Kidangan berada di atas pegunungan, sehingga untuk menuju lokasi makam kita diharuskan berjalan kaki terlebih dahulu dengan menaiki sekitar 500 anak tangga. Saat perjalanan menuju lokasi makam, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan indah berupa pohon jati serta rumpun bambu yang sangat rindang. Tak heran jika tempat keberadaan makam Wali Kidangan terasa sangat sejuk dan asri karena menyatu dengan alam. Warga yang datang ke makam Wali Kidangan rata-rata melaksanakan ziarah dan memanjatkan doa. Selain itu juga menjadi tujuan destinasi wisata religi. Sebelum masuk ke dalam makam, terdapat sebuah bangunan gubuk yang terpasang papan kayu bertuliskan Mbah Kidangan. Selain itu, jika mau masuk ke area makam, pengunjung diharuskan melepaskan sandal ataupun sepatu, dengan tujuan untuk menjaga kesucian di area makam. Nama Mbah Wali Kidangan merupakan sebuah julukan dari masyarakat setempat. Sementara Wali Kidangan memiliki sejumlah sebutan lain, diantaranya Raden Sentono, Syekh Mukodam, Pangeran Ali-Ali atau Pangeran Narasoma. Sementara nama asli Wali Kidangan hingga kini disamarkan atau belum diketahui lantaran untuk menjaga kewaliannya. Suryanto, juru makam Wali Kidangan menjelaskan, Wali Kidangan merupakan ulama besar yang sangat alim dari Kesultanan Pajang. Dahulu, di Kerajaan Pajang terdapat orang alim yang memiliki beberapa kepentingan, baik itu politik maupun kepentingan lainnya. Sehingga Wali Kidangan pergi mencari ketenangan dan kemudian bertapa atau menyendiri di puncak Kidangan hingga wafat. Wali Kidangan masih ada kaitan erat dengan beberapa tokoh wali penyebar agama Islam lainnya seperti Sunan Bonang. Yang jelas beliaunya adalah yang alim. Ya, yang mbak ini itu salah setunggalnya adalah alim sing derek perjuangannya dumateng Kerajaan Pajang. Jadi saanjure Kerajaan Pajang itu kata tiang alim dipilih wonten itu kepentingan tentang politik mawon ataupun kerajaan. Akhirnya sedaya para tiang alim, para alim niku sami usilah atau menyendiri teng panggen-panggen sing sepuh. Jika kita sudah masuk ke sekitar area makam, nampak terdapat 3 makam yang berjajar. Makam Wali Kidangan tepat berada di sebelah selatan, sedangkan 2 makam di sebelahnya merupakan para santri. Setiap bulan Suro dalam kalender tanggalan Jawa, tepatnya hari Kamis Legi selalu dilaksanakan haul Wali Kidangan. Selain itu, masyarakat sering melaksanakan beberapa tradisi di makam Wali Kidangan, seperti manganan ataupun melaksanakan sedekah bumi saat menjelang musim tanam maupun panen raya. Edo Jodi Aldian, CTV, Bojonegoro, Jawa Timur. Banyak cara positif yang bisa dilakukan untuk mengisi bulan Ramadan. Seperti santri Pondok Pesantren Bani Rancang, Kabupaten Purbolinggo, Jawa Timur, mereka mengisi waktu usai tarawih dengan bermain sepak bola api, hanya dengan menggunakan sarung dan bertelanjang kaki. Ini dia permainan sepak bola api ala santri Pondok Pesantren Bani Rancang, Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebelum bermain, para santri terlebih dahulu diberi wejangan dan ilmu kebal oleh pengasuh ponpes, agar saat bertanding tidak merasakan sakit sedikit pun. Sepak bola ini memang berbeda dengan sepak bola pada umumnya. Untuk bola terbuat dari kelapa kering yang sudah direndam minyak tanah.
Sementara seluruh pemain tidak boleh mengenakan sepatu alias bertelanjang kaki. Tiba saat permainan dimulai, setiap tim terdiri dari 5 orang. Para pemain menggocek bola api. Tidak sampai di sana, saling berebut bola dilakukan antar kedua tim. Ajaibnya, para pemain tidak merasakan panas atau sakit sedikit pun saat menggiring dan menendang bola api. Yang mereka rasakan hanya seperti menggiring bola pada umumnya. Akhirnya dalam pertandingan 2 kali 10 menit, tim A berhasil mengalahkan tim B dengan skor tipis 1-0. Para pemain mengaku usai diberi ilmu kebal oleh Kiai, mereka tak merasakan sakit sedikit pun saat menendang bola api. Yang mereka rasakan hanya kelelahan berlarian mengejar bola untuk masuk ke gawang lawan. Main bola api, tapi kaki saya dan juga teman-teman alhamdulillah tidak merasa panas sama sekali. Mungkin karena memang sudah ada ijazah dari guru-guru saya mengenai permainan bola api ini. Ini tiap setelah tadarus memang main? Ya, setiap kegiatan ini setiap bulan Ramadan. Permainan sepak bola api ini hampir setiap malam dilakukan usai salat tarawih. Sepak bola api sebagai bentuk hiburan sekaligus menguji ilmu kebal. Ramadan ini bagi santri yang tidak pulang ke kampung halaman masing-masing karena memang diwajibkan untuk santri yang tidak pulang ini setelah kegiatan tadarus kita adakan momen main bola api. Alhamdulillah dengan beberapa doa, dengan beberapa ritual yang kita kemas, yang kita konsep, mereka semuanya main maksimal tanpa ada sebuah hambatan. Usai puas bermain dan melihat sepak bola api, selanjutnya para santri membersihkan diri dan melakukan tadarus. Namun ingat, permainan sepak bola api jangan ditiru di rumah tanpa didampingi ahlinya. Farid Fahlevi, JTV, Probolinggo, Jawa Timur. Simbol filosofi keislaman di Masjid At-Thohir akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Ngabuburit. Selama bulan Ramadan, berbuka puasa dengan menu yang itu-itu saja tentu membosankan. Anda bisa mencoba berbuka puasa dengan makanan dan kopi khas Turki yang kaya akan rempah-rempah. Setelah berpuasa seharian, tentu Anda ingin menyantap takjil hingga menu utama yang lezat. Nah, jika bosan berbuka dengan menu makanan yang itu-itu saja, Anda bisa mencoba makanan dan kopi khas Turki seperti yang ditawarkan hotel di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Avensel Hotel and Convention. Mengangkat tema Turkish Barbecue, hidangan yang dihadirkan di sini sangat menggugah selera dan cocok dinikmati sebagai hidangan berbuka puasa. Mulai dari manis hingga asin, seperti baklava hingga islim kebab. Menu makanan yang dihadirkan merupakan makanan favorit yang selalu ada di Turki saat bulan Ramadan. Yang kita hadirkan di sini adalah makanan-makanan Turki ya, yang kita tahu tuh Turki punya makanan-makanan eksotis. Itu gabungan dari Asia Tengah, Timur Tengah, Semenanjung Balkan dan juga Eropa ya, karena perbatasan Eropa dan Asia. Yang kita tampilkan di sini beberapa makanan khas Turki, mulai dari yang manis sampai dengan yang asin, mulai dari selection of kebab, terus ada salah satunya ada baklava. Baklava kita sangat enak banget. Tak hanya makanan khas Turki, juga ada kopi khas Turki. Kopi ini diseduh dalam teko kopi tembaga yang disebut ibrik. Kopi Turki ini memiliki metode penyeduhan kopi tertua di dunia. Metode ini sudah digunakan sejak 1540. Bahkan metode yang digunakan kopi Turki ini merupakan cikal bakal manual brew. Metode yang digunakan dalam membuat kopi Turki berbeda dengan metode membuat kopi pada umumnya.
Jika membuat kopi pada umumnya menggunakan air panas untuk menyeduh, sedangkan kopi Turki menggunakan pasir untuk menyeduh kopi yang telah dimasukkan dalam ibrik. Dalam membuat kopi Turki, penggunaan pasir berguna untuk membantu pemanasan yang sempurna saat proses menyeduh kopi. Kopi harus diseduh hingga suhu 70 derajat Celcius agar menghasilkan kopi yang nikmat untuk disajikan. Pasir yang digunakan dalam metode pembuatan kopi Turki ini adalah pasir pantai yang sangat halus. Sedangkan biji kopi yang digunakan adalah biji kopi jenis Robusta yang didatangkan langsung dari Turki. Dengan menggunakan pasir, jadi untuk pemanasannya itu lebih maksimal, Mas. Kalaupun pakai dengan metode lain itu paling hanya bawahnya aja, tapi dengan pasir ini semua bagian dari jaknya itu panas dengan sempurna. Tak hanya pembuatannya saja yang unik, sensasi minum kopi Turki juga berbeda dibandingkan minum kopi kebanyakan karena kopi Turki memiliki aroma yang khas serta cita rasa kaya rempah. Dalam penyajiannya, kopi Turki juga selalu ditambahkan dengan kapulaga, cengkeh, hingga kayu manis. Penambahan rempah-rempah ini tak hanya menghadirkan sensasi yang berbeda saat menikmati kopi, juga mendorong cita rasa kopi yang diseduh menggunakan pasir. Enggak, malah menambah ya, mendongkrak rasa yang seharusnya flat jadi lebih gimana gitu. Ada ya bikin orang penasaran lah. Kalau nggak datang mungkin nggak bisa kita bilangin dari ekspresi rasa sendiri gitu. Kalau dicobain mungkin bisa seperti itu. Kopi Turki ini biasanya disajikan tanpa pemanis, tetapi bagi yang suka manis, kopi bisa juga menggunakan gula dengan jumlah sedikit agar cita rasa kopi Turki tetap terjaga. Jadi untuk Anda yang ingin menikmati berbuka puasa Ramadan dengan menu yang berbeda, bisa menjadikan menu khas Turki dan menikmati kopi dengan cita rasa kaya rempah sebagai pilihan. Devi Novaldi, Aris Sandi, JPM TV, Jawa Barat. Di balik tampilannya yang megah, Masjid At-Thohir menyimpan filosofi dari setiap bangunannya. Banyak arti dari simbol-simbol yang dihadirkan pada bangunan masjid. Kami akan ajak Anda untuk melihat Masjid At-Thohir yang berada di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Bangunan masjid berdiri kokoh, indah, dan bernuansa serba putih ini bernama Masjid At-Thohir. Masjid yang terletak di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat ini menganut gaya arsitektur Timur Tengah yang ditandai pada bagian luar hingga bagian dalam masjid. Masjid ini didirikan oleh kakak beradik Garibaldi Thohir dan Erick Thohir. Melalui Yayasan Muhammad Thohir, kedua kakak beradik ini ingin mewujudkan cita-cita sang ayah, Muhammad Edi Thohir, yang semasa hidupnya ingin membangun sarana dakwah dan ibadah. Selain itu, pendirian masjid ini sebagai bentuk bakti anak kepada orang tuanya. Nah, beliau-beliau inilah yang ingin memberikan sumbangsih, ya, berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu Bapak Haji Muhammad Thohir, yang mana kata Nabi SAW, man banallahu masjidan baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, ya man banal masjidan, barang siapa yang bangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Begitu juga dengan hadis yang lain. Kata Nabi SAW, idza matal insan, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, inqata amaluhu, dia itu terputus seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekahun jariyah, sedekah jariyah, yaitu ini masjid yang luar biasa. Ini sedekah jariyah untuk orang tua dari Bapak Haji Garibaldi Thohir dan Bapak Haji Erick Thohir. Kemudian juga yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga itu waladun solih yad'ulah, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Di balik tampilannya yang megah, Masjid At-Thohir menyimpan filosofi mendalam. Banyak arti dari simbol-simbol yang dihadirkan pada bangunan masjid.
Terdapat 29 kubah dengan 1 kubah besar di tengah dan 4 menara setinggi 40 meter. Ini memiliki arti dan makna yang mengingatkan pentingnya arti keluarga dalam membentuk karakter Islam. Nuansa putih pada bangunan Masjid At-Thohir juga melambangkan kesucian. Sedangkan menara masjid atau minaret masjid ini berbentuk 4 sisi arah mata angin, yakni utara, timur, selatan, dan barat. Ini melambangkan surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang beriman dan bertakwa. Ada 4 golongan yang dirindukan surga yang akan disampaikan oleh Ustadz Hashim Adnan, pemimpin majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, pemirsa TV JPM di seluruh Indonesia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat teriring salam untuk baginda yang besar kita Muhammad SAW, untuk para keluarganya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita sebagai pengikut beliau mendapat syafatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa JPM TV di seluruh Indonesia yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan. Ada satu riwayat dari Rasulullah SAW dalam kitab Duratun Nasihin, beliau bersabda, Al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar, talil Qur'an, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sa'imina fi syahri Ramadan. Surga itu rindu, surga kangen, dan surga ingin bertemu sebagaimana orang yang sedang jatuh cinta. Kepada siapa surga itu berharap? Kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, mereka yang suka membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran kita baca dan kita amalkan, bukan hanya sebagai pajangan. Yang kedua, surga merindukan, surga kangen kepada mereka yang bisa menjaga lisannya, mereka yang bisa menjaga perkataannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Apalagi ini di bulan Ramadan. Wa mut'imil ji'an, dan surga juga ingin bertemu kepada orang yang suka memberi. Maka di bulan Ramadan ini banyak-banyak kita memberi kepada umat yang membutuhkan agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Sebagaimana Rasul katakan, manusia yang baik adalah khairunas anfa'ahum linnas. Dan yang keempat, surga ingin bertemu dan surga rindu kepada wasa'ina fi syahri Ramadan, kepada orang yang puasa di bulan Ramadan. Karena puasa ini beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa ini kata Allah, untukku, maka aku yang akan memberikan pahalanya. Kalau kita sholat, sudah ada ganjarannya sekian-sekian. Kita bersedekah sekian-sekian. Tapi untuk melaksanakan ibadah puasa ini adalah panggilannya iman. Sesuai dengan Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diundang kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kemuliaan. Dipanggilnya makanya dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Artinya orang sebelum kita, sebelum datangnya umatnya Nabi besar Muhammad SAW, sudah ada juga diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa.
Tujuannya tidak lain dan tidak bukan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Puasa kalau secara harfiah mungkin kita kuat semua menahan rasa lapar dan haus. Tapi esensi puasa, hakikat puasanya itu adalah kita mampu mengendalikan diri kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang nanti akan meraih gelar yang muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa. Dan yang nanti ketahuan setelah berhasil atau tidaknya kita melaksanakan dibina di kawah candra di mukanya Allah selama 1 bulan itu, setelah bulan puasa ini kelar, masihkah kita membaca Al-Quran? Masihkah kita mau menjaga lisan kita? Masihkah kita mau berbagi? Dan masihkah mampu kita menahan diri kita dari rasa lapar dan haus? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam giat apapun di bulan Ramadan ini. Sekali lagi, perbanyak membaca Al-Quran, jaga lisan kita, perbanyak kita berbagi, dan mudah-mudahan kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Ramadan yang disampaikan tadi menjadi penutup program Ngabuburit hari ini. Saya Farah Adlin dan tim bertugas undur diri. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.